Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Mongol di sharing kehidupan. Hari ini kita harus Mongol pingin ngebagi banyak hal bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita semuanya seizin Tuhan, dan Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Jadi terangnya usah khawatir, kita nggak usah khawatir ngadepin apapun, masalah berat sebesar apapun, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Nah, hari ini kita akan sharing bicara tentang musibah. Jadi kan kemarin ada gempa bumi di Majene, kurang lebih 6 skala Richter lebih lah, magnitudo 6,2 kalau nggak salah. Terus akhirnya meruntuhkan beberapa gedung termasuk kantor gubernur. Terus banjir bandang di puncak. Terus ada lagi di Manado kena rob dan sebagainya, tanah longsor di mana-mana. Jadi orang bertanya kepada Mongol bahwa murkakah Tuhan? Nah, hari ini kita akan baca bersama di kitab Kejadian 9 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-17. Ayat 11 berkata begini, "Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi." Jadi teman-teman semuanya, musibah yang terjadi dalam hidup kita ada banyak faktor sejujurnya. Tetapi faktor yang paling pertama adalah apakah kita juga punya andil sehingga musibah itu terjadi. Contoh, kayak kemarin Manado terjadi rob, luapan air laut sampai masuk ke mall, sampai masuk ke kawasan, sampai masuk ke dalam Mantos Mall. Pertanyaannya, apakah itu juga bagian dari murka Tuhan ataukah kesalahan kita? Sampai ada tagline bahwa alam murka. Mongol cuma mau ngasih tahu kepada teman-teman bahwa alam murka bisa juga, Tuhan murka bisa juga, dan kesalahan kita juga bisa. Karena kemarin terbukti di saat rob terjadi yang muncul ke daratan adalah sampah. Jadi kayak kita nonton film Aquaman, yaitu Aquaman, mereka yang tinggal di Atlantis marah gara-gara sampah terlalu banyak, akhirnya muncul tsunami dan akhirnya membawa sampah yang dari darat ke laut, sekarang dikembalikan lagi oleh laut ke darat. Jadi apakah itu juga kesalahan kita? Bisa juga. Apakah itu juga cara Tuhan menegur kita? Bisa juga. Segala sesuatu menjadi mungkin jika kita melihat dari sisi kita maupun sisi Tuhan. Tetapi satu hal yang pasti adalah Tuhan sudah janji kepada Nabi Nuh, kepada kita semua bahwa Tuhan tidak akan lagi menghancurkan manusia dengan air bah. Tidak akan menghancurkan lagi manusia dengan banjir bandang. Dan Tuhan ngasih tanda, dia taruh busurnya di langit. Nah, busur Tuhan itu di langit ya namanya pelangi. Jadi di saat kita lagi bencana alam, di saat kita melihat pelangi, yakinlah bahwa Tuhan pasti akan mengingat janjinya dan akan menolong kita. Jadi dalam hidup kita tetap jangan lupa Tuhan pasti akan membantu, Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan meluputkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Tuhan akan menyelamatkan kita dari mara bahaya.
Tuhan akan menolong kita dari setiap masalah yang kita hadapi. Jadi buat teman-teman semuanya, nggak usah khawatir menghadapi apapun, bawa santai aja. Tuhan pasti akan menepati janjinya karena Dia adalah Tuhan ya dan amin. Dan yang paling penting adalah nggak usah khawatir menghadapi apapun. Hadapilah hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan jangan lupa, jadikan Tuhan sebagai leadernya kita. Jadikan Tuhan sebagai pemimpin kita. Taruh Tuhan di depan bukan di belakang. Karena kita mengiring Tuhan. Kan lagunya iring di Kau saja Tuhan. Jadi kalau kita mengiring Tuhan, Tuhan yang di depan bukan kita yang di depan. Jadi masalah boleh besar, musibah boleh banyak. Ya kan, musibah bentuknya berbagai macam. Tetapi Tuhan menjanjikan di saat busur Tuhan muncul di awan, Tuhan akan mengingat janjinya. Dan Tuhan tidak akan lagi memusnahkan manusia dengan banjir bah dan masalah-masalah yang lain. Jadi buat teman-teman semuanya, santai aja ngadepin hidup. Buat yang terpapar dengan bencana alam yang menimbulkan korban jiwa, mongol secara pribadi turut berduka cita. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Buat yang mungkin kerugiannya adalah rumah rusak, semoga pemerintah campur tangan dan semoga Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik biar rumahnya bisa dibangun kembali. Dan buat teman-teman yang di luar sana yang menjadi haters, ingat baik-baik, jangan pernah bilang orang yang sakit corona karena hidupnya berdosa. Berdosa tidaknya manusia ditentukan oleh Tuhannya, bukan oleh Anda. Karena hidup Anda belum tentu lebih benar daripada orang yang kena corona. Jadi jangan pernah gampang menghakimi seseorang cuman karena masalah sepele. Ingat, setiap manusia menanggung hidup masing-masing. Jadi Anda nggak boleh ngurusin hidup orang lain, Anda urusilah hidupmu. Jadi buat teman-teman netizen yang sedikit-sedikit agak setengah-setengah haters, hey coy, siapa nganap hidup lebih betul dari orang hidup? Nggak boleh seperti itu. Yang ada kalau ada teman kena musibah, ada teman yang begini, harusnya Anda bantu doa, bukan bantu menjatuhkan orangnya. Nggak boleh. Kita disuruh Tuhan untuk saling membangun, bukan saling menjatuhkan. Jadi ayolah sama-sama. Di saat ada teman yang kena musibah, di saat ada teman kena masalah, bangunkan dia untuk tetap berdiri bahwa Tuhan sayang pada dia, bahwa Tuhan sayang kepada kita. Jangan dijatuhin. Oke coy? Jadi ingat baik-baik, penilaian terakhir dalam hidup kita ditentukan oleh Tuhan kita, bukan oleh manusia. Oke coy? Jadi musibah boleh ada, masalah boleh ada, tetapi Tuhan sumber dari segala sumber pasti akan membantu hidup kita. Ya toh, sama sekarang Mongol lagi ada di Amurang, di Minahasa Selatan. View-nya cakep. Tuh, janji Tuhan, Tuhan tepati. Karena kemarin muncul pelangi di atas langit di Manado. Berarti Tuhan mengingat janjinya. Dan hari ini Tuhan kasih cuaca yang cerah. Semoga ke depannya makin cerah. Semoga makin ke depan makin cerah. Kenapa? Karena ada umat-umat Tuhan yang tetap setia berdoa untuk Indonesia menjadi negara yang luar biasa. Dukung program pemerintah, doakan pemerintah kita baik provinsi maupun pemerintah yang ada di pusat agar dalam mengelola negara kita, kabupaten, provinsi kita, kabupaten kita, kota Madi, kota kita, mereka memimpin dengan takut akan Tuhan. Jadi teman-teman ingat satu hal, pelangi yang ada di langit adalah tanda bahwa Tuhan mengingat janjinya. Jadi jangan bilang bidadari naik turun mau mandi, itu adalah janji Tuhan buat kita semua bahwa di saat pelangi muncul, Tuhan akan mengingat janjinya dan Tuhan akan menepati janjinya. Jadi tidak usah stres, tidak usah terlalu banyak berpikir. Percayalah segala sesuatu dalam hidup kita semua ada dalam rencana Tuhan, semua ada dalam rancangan Tuhan, semua ada dalam genggaman tangan Tuhan. Jadi buat apa kita khawatir kalau semua Tuhan janjikan indah. Kekhawatiran boleh ada, tetapi jangan menguasai diri kita. Tidak ada satu manusia yang tidak khawatir dalam hidupnya. Pasti semua mengalami kekhawatiran. Tetapi percayalah, kekhawatiranmu tidak akan menambah sehasta umurmu. Ya toh? Jadi jangan pernah kekhawatiran menguasai hidup. Percayalah janji Tuhan, pasti akan Tuhan genapi. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa
Jangan gampang menghakimi, musibah boleh ada, tetapi Tuhan Yesus lebih besar daripada segalanya. Jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa di like. Kalau ada yang mau dikomenin jangan lupa komen, dan yang paling terakhir loncengnya coy. Jadi biar Mongol bisa ngasih video Anda langsung paling pertama yang bisa tahu. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.